Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi sama aku, Bunda Saad Said. Apa kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman yang menonton video ini dilancarkan rezekinya, selalu dimudahkan segala urusannya, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini aku ada teringat sebuah podcast tentang perdukunan seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini aku mau kita bahas tentang sihir dalam pandangan Islam. Jadi memang sihir ini adanya tuh insya Allah itu nyata ya. Soalnya memang ada dalilnya tentang itu dan kita akan membahas itu sekarang. Teman-teman, bagi kalian yang ingin membaca langsung bisa langsung ke link muslim.or.id, di situ ada penjelasannya. Bagi teman-teman yang sedang punya kesibukan dan tidak sempat untuk membaca, maka aku akan coba bahas di sini. Oke? Teman-teman, sebelum aku masuk videonya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe YouTube aku, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga ini bermanfaat dan menjadi pengetahuan juga untuk kita semua. Sihir dalam pandangan Islam itu gimana sih? Dunia sihir dan perdukunan telah tersebar di tengah-tengah masyarakat kita. Mulai dari masyarakat desa hingga menjamah ke daerah kota. Mulai dari sihir, pelet, santet, aji-ajian, dan lain-lainnya. Berbagai komentar dan cara pandang pun mulai bermunculan terkait masalah tukang sihir dan antek-anteknya. Sebagai seorang muslim, tidaklah kita memandang sesuatu melainkan dengan kacamata syariat, terlebih dalam perkara-perkara gaib seperti ini. Marilah kita melihat sebagaimana disyariatkan dalam Islam yang mulia ini memandang sihir dan antek-anteknya. Makna sihir. Sihir dalam bahasa Arab tersusun dari huruf sin, kho, ro, yang secara bahasa bermakna segala sesuatu yang menyebabkan nampak samar. Oleh karena itu, kita mengenal istilah waktu sahur yang memiliki akar kata yang sama, yaitu sin, kho, dan ro, yang artinya waktu ketika segala sesuatu tampak samar atau remang-remang. Jadi akar katanya itu tampak samar atau remang-remang, jadi tidak jelas ya. Seorang pakar bahasa, Al-Azhari, mengatakan akar kata sihir maknanya adalah memalingkan sesuatu dari hakikatnya. Maka ketika ada seseorang menampakkan keburukan dengan tampilan kebaikan dan menampilkan sesuatu dalam tampilan yang tidak senyatanya itu terjadi, maka dikatakan dia telah menyihir sesuatu. Para ulama memiliki pendapat yang beraneka ragam dalam memaknai kata sihir ini. Namun, secara istilah, sebagian ulama mengatakan bahwa sihir adalah benar-benar terjadi, real, dan memiliki hakikat. Artinya, sihir memiliki pengaruh yang benar-benar terjadi dan dirasakan oleh orang yang terkena sihir. Ibnul Qudamah radhiyallahu anhu mengatakan, sihir adalah jampi atau mantra yang memberikan pengaruh secara zahir maupun batin. Semisal membuat orang lain menjadi sakit atau bahkan membunuhnya. Memisahkan seorang pasangan dengan pasangannya seperti suami dan istrinya, atau membuat istri orang lain mencintai dirinya. Ini disebut sebagai pelet. Namun, ada ulama lain yang menjelaskan bahwa sihir hanyalah pengelabuan dan tipuan mata saja.
tanpa ada hakikatnya, sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar Ar-Razi, sihir adalah segala sesuatu yang sebabnya samar dan bersifat mengelabui tanpa adanya hakikat dan terjadi sebagaimana muslihat dan tipu daya semata. Jadi ini ada perselisihan pendapat, teman-teman. Ada yang mengatakan kalau itu hanyalah tipu muslihat, dan ada juga ulama yang mengatakan bahwa itu adalah nyata. Jadi bagaimana sih sihir itu sebenarnya? Sebagaimana telah disinggung di depan bahwa terdapat perselisihan pendapat antara kebenaran hakikat sihir. Apakah sihir hakiki? Apakah orang yang terkena sihir benar-benar merasakan pengaruhnya? Ataukah sihir hanya sebatas tipuan mata dan tipuan muslihat saja? Abu Abdillah Ar-Razi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, kelompok Mu'tazilah atau kelompok sesat mengingkari adanya sihir dalam akidah mereka. Bahkan mereka tidak segan-segan mengkafirkan orang yang meyakinkan kebenaran sihir. Adapun ahli sunnah wal jamaah meyakinkan bahwa mungkin saja ada orang-orang yang bisa terbang di angkasa, bisa merubah manusia menjadi keledai atau bahkan sebaliknya. Akan tetapi meskipun demikian, ahli sunnah meyakini bahwa kejadian segala sesuatu tersebut atas izin Allah dan takdir dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, dan mereka itu, para tukang sihir, tidak akan memberikan bahaya kepada seorang pun melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, menurut ahli sunnah wal jamaah, sihir itu memang ada dan memiliki hakikat, dan Allah maha menciptakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Keyakinan yang demikian ini berbeda dengan keyakinan kelompok Mu'tazilah. Ini keyakinan yang benar insya Allah. Banyak sekali kejadian baik di masa Rasulullah SAW ataupun masa-masa setelahnya yang menunjukkan secara kasat mata bahwa sihir memang memiliki hakikat dan pengaruh terhadap orang yang disihirnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah disihir oleh Lubaid bin Al-Asham bil Al-Yahudi sehingga beliau jatuh sakit. Kemudian karenanya Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebagai obat bagi Rasulullah SAW. Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa sihir memiliki hakikat dan pengaruh terhadap orang yang terkena sihir. Namun tidaklah dipungkiri bahwa ada jenis-jenis sihir yang tidak memiliki hakikat, yaitu sihir yang hanya sebatas pengelabun mata, tipu muslihat, sulap, dan yang lainnya. Jenis-jenis sihir ini yang dimaksud adalah perkataan beberapa ulama yang mengatakan bahwa sihir tidaklah memiliki hakikat. Jadi seperti sulap, teman-teman, itu tidak memiliki pengaruh terhadap orang yang ada sihir. Itu maknanya bahwa dia tidak memiliki hakikat. Allahu a'lam. Hukum main-main dengan sihir. Sihir termasuk dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah dari kalian 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah SAW, apa 7 perkara tersebut? Rasulullah SAW berkata, 1. Menyekutukan Allah. 2. Sihir. 3. Membunuh seorang yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar-benar syariat. 4. Mengkonsumsi riba. 5. Memakan harta anak yatim. 6. Kabur ketika di medan perang. 7. Menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kafirkah tukang sihir itu? Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir.
Akan tetapi para syaitanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Imam Az-Zahabi rahimahullah berdalil dengan ayat di atas untuk menegaskan bahwa orang yang praktek ilmu sihir maka dia telah kafir, karena tidaklah para setan mengajarkan sihir kepada manusia melainkan dengan tujuan agar manusia itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa ilmu sihir dapat dikategorikan sebagai kesyirikan dari dua sisi. Yang pertama, orang yang mempraktekkan ilmu sihir adalah orang yang meminta bantuan kepada para syaitan dari kalangan jin untuk melancarkan aksi mereka. Jadi pastilah orang yang berperilaku yang melakukan sihir ini, dia pasti meminta bantuan kepada syaitan. Dan betapa banyak orang yang terkait kontrak perjanjian dengan para setan tersebut akhirnya menyandarkan hati mereka kepadanya, mencintai mereka, bertakarub kepada mereka, atau bahkan sampai rela memenuhi keinginan-keinginan para setan-setan tersebut. Kedua, orang yang mempelajari dan mempraktekkan ilmu sihir adalah orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Dia telah membuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengakuannya tersebut, syirik dalam rububiyah. Karena tidak ada yang mengetahui perkara gaib melainkan hanya Allah saja. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah merinci bahwa orang yang mempraktekkan sihir bisa jadi orang tersebut adalah orang kafir, keluar dari Islam, dan bisa jadi orang tersebut tidak kafir meskipun dengan perbuatannya dia telah melakukan dosa besar. Pertama, tukang sihir yang mempraktekkan sihir dengan mempekerjakan tentara-tentara syaitan yang pada akhirnya orang tersebut bergantung kepada syaitan, bertakarrub kepada mereka, atau bahkan sampai menyembah mereka, maka demikianlah tidak diragukan lagi tentang kafirnya perbuatan semacam ini. Adapun orang yang mempraktekkan sihir tanpa bantuan syaitan melainkan dengan obat-obatan berupa tanaman atau zat kimia, maka sihir yang semacam ini tidak dikategorikan sebagai kekafiran. Lalu apa saja hukuman yang akan Allah berikan kepada tukang sihir? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah suatu ketika di akhir kekhalifahan beliau mengirimkan surat kepada para gubernur. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bajalah bin Abadah radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab menulis surat yang berbunyi, "Hendaklah kalian para pemerintah gubernur membunuh tukang sihir, baik laki-laki ataupun perempuan." Dalam kisah Umar radhiyallahu anhu di atas memberikan pelajaran bagi kita bahwa hukuman bagi tukang sihir dan antek-anteknya adalah hukuman mati. Terlebih lagi, terdapat sebuah riwayat, meskipun riwayat tersebut diperselisihkan oleh para ulama tentang status kesahihannya, Rasulullah pernah bersabda, hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Dalam kisah Umar di atas pun juga memberikan pelajaran penting bagi kita, bahwa menjadi kewajiban pemerintah tatkala melihat benih-benih kekufuran, hendaklah pemerintah menjadi barisan nomor 1 dalam memerangi kekufuran tersebut dan memperingatkan masyarakat tentang bahayanya kekufuran tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi, bolehkah kita mengobati sihir dengan sihir? Ketika kita disihir oleh si A, lalu kita mau berobat dengan sihir si B gitu. Inilah yang mungkin menjadi kerancuan di antara masyarakat, yang kemungkinan kerancuan ini menjadikan mereka membolehkan belajar sihir karena alasan keadaan darurat.
Terlebih lagi, tatkala sihir yang digunakan untuk mengobati sihir terkadang terbukti manjur dan mujarab. Bukankah segala sesuatu yang haram pada saat keadaan darurat akan menjadi mubah? Bukankah ketika di tengah hutan tidak ada bahan makanan, bangkai pun boleh dimakan? Itu kata mereka. Saudaraku, memang syariat membolehkan perkara yang haram tatkala keadaan darurat. Sampai-sampai para ulama membuat sebuah kaidah fikih. Keadaan yang darurat dapat merubah hukum larangan menjadi mubah. Namun, kita perlu cermat bahwa para ulama pun juga memberikan catatan kaki terhadap kaidah yang agung itu. Terdapat sedikit 2 syarat yang harus dipenuhi dalam mengamalkan kaidah darurat ini. Yang pertama, tidak ada obat lain yang dapat menyembuhkan sihir selain dengan sihir atau semisalnya. Pada kenyataannya, tidaklah terpenuhi syarat pertama ini. Syarat telah memberikan obat dan jalan keluar yang lebih syar'i untuk menangkal dan mengobati gangguan sihir. Bukankah syariat telah menjadikan Al-Quran sebagai obat? Bukankah ada ruqyah syar'i yang telah diajarkan Rasulullah SAW? Jadi kenapa kita masih ingin berobat dengan sihir? Yang kedua, sihir yang digunakan harus terbukti secara pasti dapat menyembuhkan dan menghilangkan sihir yang lain. Dan setiap dari kita tidaklah ada yang dapat memastikan hal ini, karena semua hal tersebut adalah perkara gaib. Jadi tidak ada yang dapat memastikan bahwa sihir yang obat ini akan bisa menyembuhkan sihir penyakit. Jadi jauh-jauh teman-teman dari sihir-sihir ini. Maka dengan ini jelaslah bahwa mempelajari sihir apapun alasannya adalah terlarang. Bahkan diancam dengan kekufuran. Allah Ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya dalam Quran surat At-Taha ayat 69 yang artinya, dan tukang sihir itu tidaklah menang dari manapun datangnya. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah berkata dalam tafsirnya, ayat ini mencakup umum segala macam kemenangan dan keberuntungan akan ditiadakan dari para tukang sihir. Terlebih lagi Allah tekankan dengan firman-Nya dari manapun datangnya. Dan secara umum tidaklah Allah meniadakan kemenangan dari seorang melainkan dari orang kafir. Jadi Allah tidak akan memberikan kemenangan kepada orang kafir, teman-teman. Jadi itu dulu untuk sharing kita hari ini tentang sihir. Nanti kalau insya Allah kita bisa lanjut lagi, aku akan cari materi yang lebih spesifik. Dan aku juga ada cerita tentang sihir, korban yang disihir. Insya Allah kita akan bahas di next episode. Teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman, aku mohon kalau sekiranya ada yang sakit, orang bilang ini disihir, please tolong jangan percaya dulu. Tolong dulu diruqyah, minta kepada Allah, bacakan surat Al-Baqarah dan bacakan surat ruqyah, teman-teman. Kalau sekiranya tidak mempan juga, coba bawa ke rumah sakit dan tolong jangan dibawa ke tukang sihir, oke? Oke teman-teman, itu aja yang dapat saya sampaikan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.